Battle. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Kila Alifa dengan NIM 07. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai permeabilitas efektif dan permeabilitas relatif. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Rida selaku dosen mata kuliah karakteristik batuan reservoir atau KBR untuk untuk menonton video presentasi saya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan menjelaskan mengenai apa itu probabilitas efektif dan probabilitas relatif, saya ingin menjelaskan dulu apa aja sih isi di dalam PPT saya ini. Yaitu pertama ada definisi, yang kedua itu ada rumus, dan yang ketiga itu ada faktor apa saja yang mempengaruhi permeabilitas dan faktor apa saja yang dipengaruhi oleh permeabilitas relatif. Baik, kita langsung untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi. Oke, yang pertama ada introduction. Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk meloloskan fluida melalui pori-pori yang terhubung di dalam batuan. Batuan reservoir ini permeabilitasnya sangat penting karena mempengaruhi laju alir fluida dan potensi produksi dari reservoir. Ada dua jenis permeabilitas yang umum. Pertama itu ada permeabilitas efektif dan yang kedua itu ada permeabilitas relatif. Di bawah itu ada rumus dari laju alirnya. Oke, yang kedua itu ada permeabilitas efektif. Apa sih permeabilitas efektif? Pada umumnya, reservoir itu mengandung lebih dari satu macam fluida di dalam pori-porinya, sehingga dikenal dengan adanya water oil system, oil gas system, water gas system, dan triwasa water oil and gas. Oke, terus ada juga definisi dari permeabilitas efektif itu apa ya? Permeabilitas efektif itu kemampuan batuan untuk melewatkan fluida di mana batuan tersebut tersaturasi oleh lebih dari satu macam fluida kayak tadi ada water oil, oil gas, dan water gas system. Selanjutnya kita masuk ke permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif itu perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut pada harga saturasi tertentu. Permeabilitas relatif sangat penting dalam analisis batuan reservoir yang memiliki sifat kompleks seperti adanya fluida yang berbeda dalam jumlah dan komposisinya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada rumus dari perhitungan probabilitas efektif dan relatif. Jadi, besaran harga permeabilitas itu masing-masing fluida mengisi batuan tersebut dapat dihitung dengan ditentukan oleh simbol masing-masing. Contohnya di sini ada KO. KO itu untuk permeabilitas oil, terus yang kedua itu KW yang untuk water atau air, dan KG itu untuk gas. Di situ ada rumus dari persamaan laju alirnya masing-masing. Oke. Di sini juga sama, ada rumus dari permeabilitas relatif, yang KRO itu untuk oil atau minyak, KRW itu untuk water atau air, dan KRG itu untuk gas. Ya, di samping sini ada kurva atau grafik mengenai permeabilitas relatif. Kurva permeabilitas relatif ini ada hubungannya dengan saturasi pada awal-awal minyak diproduksikan dan sumur minyak benar-benar baru pertama kali dibor. Saturasi awalnya adalah saturasi water initial atau saturasi water connect. Setelah diproduksikan, nilai KRO atau oil
atau permeabilitas relatif minyak semakin menurun dan nilai KRW atau water semakin bertambah karena pori-pori yang diisi minyak tadi selanjutnya diisi oleh air sampai pada titik akhir nilai KRO akan semakin menurun dan sampai titik saturasi oil residue atau SOR. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas itu. Ada 3. Yang pertama itu ada bentuk dan ukuran batu. Bentuk dan ukuran batu, jika batuan disusun oleh butiran yang besar, terus pipi dan seragam atau sama, maka permeabilitas horizontalnya akan lebih besar. Sedangkan kalau misalnya yang vertikal itu dia dari sedang ke tinggi. Terus jika batuan tersebut disusun oleh yang berbutir kasar, membulat dan sama, maka permeabilitasnya akan lebih besar dari kedua dimensinya. Permeabilitas untuk reservoir secara umum lebih rendah, khususnya pada dimensi vertikalnya. Terus yang kedua itu ada sementasi. Sementasi itu permeabilitas dan porositas batuan sedimen sangat dipengaruhi oleh sementasi dan keberadaan semen pada pori batuannya tersebut. Di sini juga ada retakan dan pelarutan. Kita ambil contoh dengan batuan pasir. Retakan tidak dapat menyebabkan permeabilitas kecuali pada batuan pasir yang interbedded dengan limestone, terus shale, terus dolomite, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya, ada yang namanya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh permeabilitas. Yang pertama itu ada infiltrasi. Infiltrasi itu kemampuan tanah menghantarkan partikel. Jadi jika permeabilitasnya tinggi, berarti infiltrasinya juga tinggi. Kalau erosi, erosi itu perpindahan massa tanah. Terus kalau misalnya permeabilitasnya tinggi, berarti erosinya rendah. Terus yang terakhir itu ada konduktivitas. Ini bisa menghitung kejenuhan tanah di dalam air untuk membuktikan permeabilitas itu cepat atau tidak. Konduktivitas ini kalau misalnya dia tinggi, berarti permeabilitasnya pun tinggi. Oke, di slide ini ada grafik mengenai permeabilitas relatif. Yang di kiri itu ada, strongly water wet rock, terus yang di kanan itu adalah strongly oil wet rock. Oke, ada question. Jadi pertanyaannya itu apa? Wah, udah ke-spill nih. Baik, buatlah grafik KRO, KRW versus SW dan tentukan nilai SWC, SOR, KRO versus SWC, dan KRW versus SOR. Kita langsung ke jawabannya aja ya. Oke, ini udah dibuat grafiknya. Untuk grafiknya sendiri, yang dinilai di bawah ini untuk SW, dan untuk yang orange ini itu untuk KRW, dan yang biru ini untuk KRO, atau oil. Terus kita juga udah dapat nilai SWC, SOR, KRW versus SWC, dan KRW versus SOR. Gimana sih dapat nilai SWC, SOR, dan lain sebagainya itu gimana ya? Kita balik lagi ke tabel ini. Pertama, kita kalau misalnya nyari SWC itu, berarti kita harus ngelihat nilai KRO-nya. Dan ini kan nilai KRO tuh banyak ya. Gimana sih cara kita tahu ini tuh di sini loh nilai KRO-nya itu dari 0 yang ada di sampingnya sini. Dan yang kita ambil nolnya itu tuh bukan yang di sini atau yang di sini, tapi yang di atas ini. Nilai paling terakhir sebelum angka selanjutnya. Jadi kita dapat nolnya di sini, terus kita ambil nilai KRO-nya, kita dapat 0,85. Kalau misalnya KRO-nya 0,85, berarti kita dapat SWC-nya itu 0,22. Itu kita lihat dari tabel SW-nya. Terus sebaliknya, kalau misalnya kita mau cari SOR, kita harus melihat tabel KRW-nya. Nah, di KRW ini juga sama. Kalau misalnya kita mau menentukan nilai KRW-nya tuh yang mana sih? Itu kita dapat patokannya itu dari 0 ini. 0 yang paling terakhir. Jadi kalau misalnya KRW itu kita lihatnya tuh dari bawah ke atas, kalau KRW itu dari atas ke bawah. Nah, jadi 0 paling terakhir itu kan ada di sini. Jadi kita dapat nilai KRW-nya itu 0,55. Berarti kalau misalnya nilainya KRW-nya 0,55, kita lihat ke tabel SW, berarti SOR-nya itu 0,86. Tapi ini belum selesai ya guys, 0,86 itu belum menyampai nilai akhir. Jadi harus kita kurangin dulu, 1 dikurang sama 0,86.
Contohnya kayak di sini. Ini udah dijawab ya. 1 dikurang 0,86 itu 0,14. Ini sudah hasil akhirnya. Terus kita harus cari KRO versus SWC. Terus KRW versus SOR itu gimana cara carinya ya? Cara carinya, pertama, kita harus lihat nilai yang tadi kita dapetin, yaitu SWC. SWC itu kan kita dapat 0,22. Terus kita harus lihat lagi tabel KRO-nya. Berarti kalau misalnya nilai SWC-nya 0,22, berarti otomatis nilai KRO-nya itu 0,85. Jadi kita dapat KRO versus SWC itu 0,85. Sama kayak di slide ini. Oke, sama kan? Terus kalau misalnya kita cari KRW versus SOR, sama. Kita tadi dapat nilai SOR-nya segini. Terus kita lihat di tabel KRW-nya 0,55. Berarti nilai dari KRW versus SOR itu 0,55. Tuh. Oke, sama kan? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini ada conclusion-nya. Oke. Conclusion. Permeabilitas relatif adalah perbandingan antara permeabilitas efektif dan permeabilitas absolut. Dalam konteks batuan reservoir, permeabilitas relatif ini menunjukkan kemampuan batuan untuk meloloskan fluida yang terdiri dari lebih dari satu macam. Contohnya kayak tadi, minyak sama gas, atau gas sama air, atau air sama minyak, dan lainnya. Permeabilitas relatif ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada permeabilitas absolut, karena di dalam situasi ini batuan tidak dapat meloloskan fluida dengan kecepatan yang sama seperti dalam situasi permeabilitas absolut, di mana hanya satu jenis fluida yang mengalir. Jadi di permeabilitas absolut itu cuma satu doang fluida yang mengalir. Sedangkan kalau misalnya di efektif itu ada banyak kan, ada oil sama gas, terus minyak sama air, atau gas sama air, dan lain-lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oh, baik. Sampailah kita pada penghujung presentasi sore ini. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.